Selebgram Lisa Mariana diperiksa selama 5 jam di Polda Jawa Barat dalam kasus pemeran video porno. Usai pemeriksaan, Polda Jawa Barat membenarkan bahwa Lisa Mariana dan teman prianya berinisial F merupakan pemeran video porno. Setelah mangkir dalam pemeriksaan pertama, selebgram Lisa Mariana akhirnya memenuhi panggilan penyidik di Tresiber Polda Jawa Barat. Kedatangan Lisa Mariana untuk diperiksa terkait kasus video porno yang tersebar di media sosial. Gimana Kak untuk persiapannya? Ya, persiapannya ya? Siap dong, harus siap. Berstatus sebagai saksi, Lisa diperiksa selama 5 jam dan dicecar 30 pertanyaan. Usai pemeriksaan, Kabid Humas Polda Jawa Barat membenarkan Lisa Mariana merupakan pemeran video porno bersama teman prianya berinisial F. Pemeran dari video itu salah satunya perempuan itulah dia. Demikian juga pemeran laki-laki yang sebelumnya sudah kita periksa yang menyatakan juga bahwa itu dirinya. Sebelumnya, video porno Lisa Mariana dengan seorang pria bertato beredar luas di media sosial. Selebgram yang pernah mengaku sebagai selingkuhan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil itu dilaporkan Asosiasi Advokat Indonesia atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Pornografi dan ITE. Polisi akan memperluas penyelidikan terkait pihak penyebar video porno Lisa Mariana. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur resmi mengeluarkan fatwa haram untuk sound horeg. Penggunaan sound dengan suara melebihi batas kewajaran dianggap mengganggu ketertiban dan lebih banyak membawa dampak negatif. Setelah melakukan kajian mendalam, Majelis Ulama Indonesia MUI Jawa Timur resmi mengeluarkan fatwa haram untuk sound horeg. Penggunaan sound horeg diharamkan karena audio dengan suara melebihi batas wajar berdampak negatif bagi masyarakat, seperti mengganggu ketertiban hingga kesehatan. Mengganggu ketertiban masyarakat dan juga kesehatan. Sehingga dari dampak tersebut sudah bisa dipastikan itu adalah sifatnya madharat. Apalagi dalam rangkaian dari pertunjukan sound horeg tersebut ada kemaksiatan-kemaksiatan, misalkan di sana ada joget tarian dengan seorang perempuan yang berbusana yang membuka aurat. Itu tentunya melanggar syariat. Juga ada minum-minuman yang biasa mengiringi kegiatan tersebut, itu juga dilarang oleh syariat dan agama. Sebelum MUI Jawa Timur, fatwa haram sound horeg lebih dulu dikeluarkan oleh Pondok Pesantren Besuk, Pasuruan, Jawa Timur. Konvoi sound horeg di sejumlah wilayah kerap memakan korban. Di Desa Mulyorejo, Malang, Jawa Timur, sejumlah bangunan rusak akibat getaran suara sound horeg yang menggelegar. Warga bahkan sempat bersitegang dengan komunitas sound horeg. Sementara di Bondowoso, Jawa Timur, tumpukan sound horeg setinggi 5 meter yang tengah diarak keliling desa tersangkut ranting pohon dan terjatuh menimpa sejumlah anak. Dentuman musik yang keras membuat genting rumah berantakan. Beberapa warga juga mengeluhkan gangguan pendengaran dan memicu kekhawatiran perburukan bagi warga yang tengah sakit. Lebih banyak dampak negatifnya, MUI Jatim mantap mengharamkan sound horeg. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak meminta seluruh komunitas sound horeg mematuhi fatwa MUI. Jadi semua harus patuh aturan, harus patuh pada aturan pemerintah dan juga harus menghormati fatwa ulama. Jadi itu, yang dilarang adalah fitur-fitur dari kegiatan tersebut. Nah itulah yang meresahkan masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Ribuan pencari kerja di Cianjur, Jawa Barat rela antre berdesakan untuk mendapatkan pekerjaan di depan salah satu toko. Diketahui toko tersebut hanya merekrut 50 karyawan untuk ditempatkan di beberapa posisi. Seperti inilah ribuan pelamar kerja yang rela antri hingga berdesakan di depan salah satu toko di Jalan Siliwangi, Cianjur, Jawa Barat.
para pekerja datang sejak subuh hingga siang hari. Didominasi para pelamar pekerja ini merupakan fresh graduate baik SMK maupun SMA. Diketahui toko yang berjalan di bidang fashion, makanan, sembako, dan lainnya merekrut sebanyak 50 karyawan untuk ditempatkan di posisi kasir, konten kreator, bagian gudang, dan pramuniaga. Tidak hanya datang dari dalam kota, para pelamar juga datang dari Bogor, Sukabumi, dan Pangandaran. Pihak toko akan terus berupaya dan menyeleksi para pelamar dalam kurun waktu 1 minggu ke depan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Iksan, iNews melaporkan. Sekelompok orang penagih utang nekat merampas motor seorang pria di kawasan Sukma Jaya, Depok, Jawa Barat. Aksi saling tarik dan rebut teman warga hingga viral. Empat orang penagih utang terlibat aksi rebutan dengan pemilik motor di Jalan Raya Bogor, Sukma Jaya, Kota Depok. Bahkan, salah satu penagih utang sudah menduduki motor incarannya. Hingga aksi saling dorong tak terhindari. Video perampasan motor ini pun viral. Korban yang masih mengenakan helm terus berusaha merebut kunci motor yang dirampas pelaku. Meski korban berhasil merebut motornya, namun keributan masih berlanjut selama 15 menit. Korban pun bisa lolos dari aksi perampasan lantaran adanya bantuan dari ojol yang kebetulan melintas. Menurut warga, aksi perampasan sudah sering terjadi lantaran tidak ada pihak kepolisian yang berjaga di persimpangan lampu merah Jalan Raya Bogor. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Gunungan limbah cangkang kerang hijau menjadi masalah baru bagi warga di dekat Tanggul Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Warga berharap ada tindakan nyata pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut. Limbah cangkang kerang hijau menggunung dan sangat mengkhawatirkan di Tanggul Laut Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Padahal tak jauh dari lokasi, sudah ada tempat pengolahan cangkang kerang hijau, namun belum bisa menyelesaikan permasalahan limbah ini. Karena limbah yang diproduksi tak sebanding dengan pengolahan cangkang dalam 1 hari. Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisal Nurofik, yang meninjau lokasi menyatakan, setiap hari ada 1,5 hingga 2 ton limbah cangkang kerang hijau yang dihasilkan. Sementara, tempat pengolahan hanya bisa mengolah sebesar 50 hingga 100 kg saja dalam 1 hari. Dikhawatirkan jika permasalahan ini tidak segera diatasi, maka akan terjadi permasalahan baru di pesisir Jakarta. Diharapkan ada tindakan nyata dari sejumlah pihak untuk mengatasi masalah ini. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Diduga menggelapkan uang ratusan nasabah hingga senilai 9,1 miliar rupiah. Sebuah koperasi digeruduk warga di Serang, Banten. Guna meredam emosi warga, polisi harus menyegel kantor koperasi. Ratusan orang yang merupakan nasabah Koperasi Baitul Mal Watamwil atau BMT Muamaroh menggeruduk kantor lembaga keuangan mikro berbasis syariah di Anyer, Kabupaten Serang. Beberapa nasabah yang terpancing emosi sempat melontarkan cacian pada para pegawai yang keluar dari kantor. Penyegelan merupakan lanjutan dugaan penggelapan uang ratusan nasabah senilai lebih dari 9,1 miliar rupiah yang disimpan dalam bentuk deposito dan tidak bisa dicairkan saat akan diambil nasabah. Sebelumnya nasabah diiming-imingi mendapat keuntungan 1% per bulan dari uang yang didepositokan, namun nyatanya uang nasabah tak bisa dicairkan. Kuasa hukum nasabah berharap proses bisa berjalan lancar dan keadilan bisa ditegakkan seadil-adilnya, serta para nasabah bisa segera memperoleh hak-haknya kembali. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan.